Mengungkap keajaiban alam dari 7 tanaman mistis, versi New Olel. Tanaman mistis sering kali dikaitkan dengan kepercayaan dan legenda yang melibatkan hal-hal gaib atau supranatural. Meskipun keberadaan mereka tidak dapat secara ilmiah dibuktikan, namun beberapa tumbuhan ini tetap memiliki daya tarik bagi yang mempercayainya. Berikut adalah 7 tanaman mistis yang dikaitkan dengan dunia gaib. Yang pertama, pohon beringin. Pohon beringin dipercaya sebagai tempat tinggal atau tempat berkumpulnya makhluk halus. Selain itu, pohon beringin juga sering dijadikan sebagai tempat ritual mistis yang berhubungan dengan makhluk gaib, karena ukurannya yang sangat besar dan daunnya juga rimbun. Banyak orang yang percaya jika pohon beringin itu tempat bersarangnya makhluk halus seperti kuntilanak dan genderuwo. Dari keyakinan ini, ada beberapa tradisi yang melarang keras untuk tidak merusak atau menebang pohon beringin. Karena dipercaya dapat membawa malapetaka atau gangguan gaib kepada para pelaku dan lingkungan sekitarnya. Akan tetapi, banyak yang belum tahu bahwa pohon beringin ini membawa banyak sekali manfaat. Di antaranya yaitu, akar dari pohon beringin mampu menyerap air, sehingga menjaga kestabilan tanah. Melindungi tanah dari erosi, serta menopang kehidupan tumbuhan dan binatang di sekitarnya. Akar gantung dari pohon beringin juga dipercaya dapat mengobati demam, rematik, radang dan flu. Sedangkan daunnya pun bisa untuk mengobati radang saluran pernafasan, malaria dan juga disentri. Yang kedua, pohon kelor. Oleh sebagian besar masyarakat, juga dianggap sebagai tanaman sakti yang banyak dimanfaatkan oleh manusia untuk kekuatan, serta dapat melemahkan bahkan melunturkan kesaktian ilmu mistis. Di beberapa wilayah, ada yang masih memegang tradisi dan budaya. Daun kelor digunakan untuk melepaskan kesaktian seseorang yang sedang sakit atau yang akan meninggal. Kepercayaan ini dibawa sejak zaman nenek moyang kita terdahulu. Daun kelor ini juga digunakan untuk tolak bala atau menghindari hal-hal buruk yang terjadi di rumah yang berkaitan dengan praktek santet dan ilmu hitam. Biasanya, daun kelor digunakan untuk rendaman atau campuran mandi dan digantung di rumah untuk mengusir roh halus. Ternyata, daun kelor bisa diolah menjadi beragam jenis hidangan yang bermanfaat. Daun kelor juga bisa digunakan untuk mengatasi gangguan perut dan pencernaan. Kulit batang pohon kelor juga bisa digunakan untuk pengobatan penyakit tipus dan asam urat. Kepadatan nutrisinya juga bisa untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Yang ketiga, bunga sereh. Tanaman sereh ini memang sangat mudah kita jumpai di mana-mana. Tetapi tidak dengan bunganya. Hanya orang-orang tertentu saja yang memiliki kekuatan batin dan hati bersih yang bisa melihat, bahkan menemukan keberadaan bunga sereh ini dan mengambilnya. Bunga sereh ini juga dipercaya memiliki kekuatan magis untuk keberuntungan, perlindungan dan kekuatan mistis lainnya. Hingga sampai saat ini, masih digunakan dalam berbagai tradisi. Bunga sereh juga dipercaya dapat menjadikan tubuh kebal terhadap serangan mistis dari luar. Bunga ini juga dapat dikaitkan dengan kepercayaan untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa bunga sereh ini memiliki sifat anti-inflamasi dan anti-mikroba yang dapat membantu mengatasi masalah kesehatan. Yang keempat, pohon dewandaru. Pohon ini dipercaya sebagai pohon yang sangat sakral dan memiliki kekuatan magis dalam memberikan keberuntungan finansial bagi pemiliknya. Banyak dari kalangan masyarakat menganggap pohon ini sebagai pohon dewa yang memiliki energi spiritual yang kuat. Bahkan buahnya dianggap memiliki kekuatan magis. Kayunya pun kerap dimanfaatkan untuk aksesoris, seperti tongkat dan tasbih.
Daunnya juga dapat digunakan untuk menurunkan kolesterol dan tekanan darah. Sedangkan buahnya kaya akan vitamin A dan vitamin C. Yang kelima, pohon asam Jawa. Tahukah kalian bahwa pohon asam Jawa mempunyai misteri tersendiri? Pohon ini dipercaya dapat menangkal energi negatif. Karenanya tidak heran, pohon yang satu ini banyak ditanam di pinggir jalan. Kayu dari pohon asam Jawa juga dianggap bertuah karena dipercaya dapat menolak santet dan energi negatif. Pohon ini menjadi tempat favorit untuk tempat tinggal makhluk halus. Selain sebagai pohon peneduh, buah dari pohon ini mengandung cukup banyak nutrisi dan vitamin yang dapat mengobati batuk, dan daunnya pun bisa untuk mengobati bisul. Bahkan kulit kayunya juga bisa untuk mengatasi gangguan pencernaan. Yang keenam, Wijaya Kusuma. Wijaya Kusuma merupakan bunga langka yang diyakini memiliki kekuatan supranatural. Bagi yang berhasil menemukan dan memetiknya dengan cara yang tepat, maka bunga tersebut akan membawa kekayaan dan kesuksesan dalam hidup mereka yang mendapatkannya. Bunga ini dianggap sebagai lambang keheningan batin seseorang yang mencapai pencerahan spiritual. Wijaya Kusuma dipercaya bisa mendatangkan keberuntungan dan daya tarik yang bisa memancar keluar dari pemiliknya. Air rebusan bunga ini juga dapat menurunkan tekanan darah. Yang ketujuh, Delingu. Delingu, atau yang biasa disebut jeringau di kalangan suku Jawa. Delingu dapat dipercaya untuk mengusir makhluk halus. Delingu juga terkadang digunakan untuk acara tertentu dan dapat menjadi kelengkapan sebagai syarat tolak bala. Tanaman ini pun sering digunakan sebagai penangkal energi negatif, agar supaya bayi tidak diganggu oleh makhluk tak kasat mata. Di balik kemistisannya, tanaman ini juga bermanfaat sebagai obat herbal, penambah aroma masakan dan penguat aroma parfum. Minyak esensial dari tanaman ini juga dapat digunakan untuk aromaterapi, yang fungsinya dapat memberikan efek menenangkan, sehingga mampu meredakan stres. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga kalian semua mendapatkan inspirasi dan motivasi dari video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel kami untuk konten Nyi Olel yang menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Nyi Olel.